لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وظهر الداهر رضي الله عنه وعنه وعن المسلمين وقال رضي الله عنه. Setelah menyempurnakan ilmu dan mengetahuinya mana-mana yang fardu bagi dirinya, ia bergerak hendak bertindak dan sibuk beribadah. Setelah ia melalui jalan menuntut ilmu, hatinya mulai tergerak hendak beribadah kepada Allah. Mulai ketika ia merenung, ternyata dirinya adalah seorang yang mempunyai berbagai kesalahan dan dosa. Ini merupakan keadaan sebagian besar manusia. Jadi orang-orang yang ahli ibadah itu awal-awalnya yang harus kita lalui yaitu jalan menuntut ilmu dulu. Setelah itu hamba itu berkata kepada dirinya sendiri, bagaimana aku hendak menghadap ibadah sedangkan diriku selalu saja berbuat maksiat? Maka aku wajib taubat terlebih dahulu supaya Allah mengampuni dosaku dan melepaskan diriku dari belenggu dosa. Lalu timbul pulang di hatinya merasa ringan, merasa banyak dosa. Lalu mau bertobat, mulai itu supaya Allah berkenan membersihkan diriku dari kekotoran maksiat, sehingga aku patut melayani Allah dan ikut duduk pada alas mendekatkan diriku kepadanya. Diberi Allah pulang, hatinya diberi kesadaran untuk bertaubat kepada Allah. Asalnya anak beribadah sudah, jarnya dosa aku banyak hari lagi. Kayak apa aku hendak menghadap Allah? Kayak apa aku hendak menghadap gubernur? Awakku licak-licak lagi. Maka gubernur betiau nih harus menghadap. Sedangkan awakku ini datang di perumahan licak banyak, tahi sapi bakat terjajak, limut awak. Apakah pantas aku menghadap gubernur? Berarti aku harus memberasi diri dulu sebelum aku menghadap gubernur tersebut. Timbul di hatinya kayak itu, merasa dirinya ringan. Ciri orang yang hendak dibersihkan Allah, hatinya tuh timbul merasa inya paling ringannya, inya paling banyak dosa. Di mana aja inya duduk, aku jadi yang paling banyak dosa. Duduk di majelis ilmu sini, aku jadi yang paling banyak dosa. Aku lain selain. Itu ciri orang hatinya hendak diberkahi Allah, hatinya merasa ringan. Dan sebaliknya, ciri orang yang hatinya ringan, inya merasa dirinya berarti. Sebaliknya, jadi berarti kita. Nah, jadi jalan yang harus kita jalani yang kedua. Yang pertama tadi mencari ilmu. Yang kedua
jalan taubat pulang. Mun hendak baparak lawan Allah tuh nah. Ini Imam Ghazali melajari kita. Kayak apa gerak jalan orang-orang nang ahli ibadah tuh kayak apa gerak? Apa aja yang mereka lalu itu apa aja? Yang pertama, apa ilmu, jalan ilmu. Yang kedua, jalan taubat, yaitu membatasi diri sebelum kita menghadap Allah. Kita menghadap gubernur tadi, membawakan hadiah, dan gubernur membawakan hidangan. Hidangannya nyaman sudah, awak kita licak, awak kita najis hibak, licak hibak. Kada mandiat pulang, datang ke hadapan gubernur, kira-kira gubernur maulah memakan hidangan yang sudah kita sajikan. Tingkat pengawal kita stop dulu aja, kada boleh masuk. Belum masuk lagi sudah dicegat orang. Itu juga ibadah kita, amu diri kita masih rigat, masih mengakali lawan dosa, masih katuju menggawi dosa, hendak menghadap Allah. Kalau aja menghadap Allah, cuma pahalanya tingkat kada sampai, stop jauh, rigat lagi kamu. Rigat lagi. Kayak apa jalannya? Taubat dulu. Arti taubat yang nyamannya kita menyesali dosa-dosa bahari yang pernah kita lakukan. Kita sesali bujur-bujur dari lubuk hati yang paling dalam, kita tuh menyesal dan berjanji kada lagi mulut ya Allah menggawi dan semalam-semalam. Ya, itu taubat. Ada rasa menyesal. Ini kada. Imbah belikan di begau. Imbah belikan di begau. Wah, mantap barang-barang lagi lagi. Bulan kena pulang kita lajar. Kadang lalu menyesal-nyesalnya lawan dosa. Bulan kena pulangnya pas imbah gajihannya. Mantap-mantap di situ barangnya kan. Kadang pas gajian pulang kita aja. Ayo yang terakhir yang kamu jangan. Mau kawan, seorang berdosa, mau kawan pulang berdosa. Ada yang menyesal. Kada ada banyak hendak ampun. Memang kayaknya nyaman disambat menyesal, bertekad hendak ampun, nyaman disambat. Adalah di hati kita itu. Nya andakannya di hati, lain di muntung sesal tu. Muntung nyaman menyambat. Lawan jiwa amun kita tuh masih rigat, masih banyak dosa. Taufik dari Allah tuh kada mau sampai. Awak kita nih kada tapi mau beribadah lawan Allah kada. Kada tapi mau berparang lawan Allah, kada tapi mau. Itu sebabnya adalah dosa kita banyak-banyak jibak. Itu yang membelenggu awak dan hati kita. Tak ikat hati kita. Hendak beribadah itu berat badan. Itu dosa kita bahari-bahari. Lakasi, disesali. Lakasi, tampulu umur masih ada. Tampulu. Pabila lagi. Tampulu nafas masih berhembus. Amun kawa juga beribadah tadi.
mun masih riket kada diterima Allah juga mah. Jadi harus taubat dulu, bujur-bujur menghadap lawan Allah. Sesali dulu masalah kaina tuh tegawi atau kada tuh kaina. Yang penting detik ini aku kada hendak lagi menggawi. Nangarung kita manusia kaina tuh kada tentu kan. Cuma kaina lah. Ini hanya kata pengantar Imam Ghazali. Setelah di dalamnya lagi Imam Ghazali akan menjelaskan kayak cara taubat yang bujur, kayak cara menjaga taubat itu supaya istiqomah di dalam taubat. Kaina ini hanya kata pengantar Imam Ghazali secara ringkas jadul di sini. Langkah pertama jadi mencari ilmu. Langkah kedua jadi bertaubat dulu, hendak menghadap Allah, hendak berparah lawan Allah, hendak bujur-bujur beribadah lawan Allah, zahir dan batin. Ini jalannya. Karena Sidin sudah menjalani, Sidin jelaskan lawan kita apa-apa aja rintangannya daripada Sidin juga kayak. Di sini ia menghadapi jalan sukarnya taubat. Memang kada nyaman juga taubat, asalnya patuh minum-minuman bisa. Patuh ma'anuminian bisa. Taubat kan kada lagi itu kebiasaan sehari ngalih. Patuh tiap malam minggu ke sana kada lagi ngalih. Patuh bakawan lawan siano misalkan tulakan timbul kada lagi ngalih. Kada nyaman-nyaman kan merubah kebiasaan. Tidak boleh tidak, ia harus melewati jalan taubat yang rumit ini agar dapat terus menuju kepada apa yang dimaksud dari taubat itu, yaitu ridha Allah. Kata kawan kata memang harus beberesih diri dulu. Hendak berparak lawan Allah memang harus beberesih dulu. Kayak Pak nyari kan? Mudah-mudahan kita diberi Allah taubatan nasuha, bujur-bujur. Mudah-mudahan hati kita ini diberi Allah menyesal, diberi Allah tekad untuk kada lagi berbuat dosa. Mudah-mudahan ini pun Allah kada memberi, ada hawajul biar berhikmat kita. Makanya di doa minta taubat. Kenapa jadi minta Allahumma inna nas'aluka taubata wal maghfirah? Taubat itu diminta juga. Men Allah pada memberi kada kawan taubat kita di hati kita ini kada selalu menyesali bahari-bahari sudah ada. Kayak namun ada duitnya tulakan pulang kita. Nah, kada diberi Allah taubat. Dasar diberi Allah taubat, dasar bujur katangis mainatakan dosa, dasar bujur titik banyu mata dosa, banyu mata kesalahan itu dasar titik. Pernahkah sudah kita titik air mata sesal itu? Minta lawan Allah, minta supaya dosa kita habis. Karena setiap dosa tempatnya neraka, baik dosa kecil maupun dosa besar, pembalasannya neraka. Jadi jangan memilih dibalas di neraka setiap dosa. Masuk neraka dulu menghabiskan dosa itu tiwas kada sempat bertaubat, dihabiskan di neraka dulu orang beriman. Kita mencapai api mancis saja kada tahan, hendak api neraka ulang. Dosa mimpi wani-wani.
kemudian ia mulai bertaubat sesuai dengan hak-haknya dan syarat-syaratnya. Arti hak-haknya sini rukun taubatnya dan syarat-syarat taubatnya. Kaina dilajari Imam Ghazali udah di dalam sini. Rukun taubat itu apa? Supaya bujur taubat kita tuh bujur taubatan nasuha itu artinya bujur taubat kada encakan. Kamu sudah taubat dosa hari habis, Maha Pengampun kalau Allah kan. Apalagi sudah zamannya sudah umat Nabi Muhammad, asal mau bujur taubat aja diampuni Allah. Bahkan Allah rindu dengan orang yang hendak bertaubat. Rindu Allah menghendaki kita dan sampai dapat melampaui jalan taubat yang rumit itu. Setelah berhasil melaksanakan taubat dengan benar dan menyelesaikan aqabah ini, arti aqabah itu rintangan yang harus kita jalani, yaitu taubat ini tulang diantaranya yang kedua. Ia bergairah untuk segera bertindak melakukan ibadah. Tatkala sedang berpikir dan memandang sekitarnya, ternyata terdapat beraneka ragam rintangan yang mengepung dirinya dan menghalanginya agar ia tidak meneruskan maksudnya beribadah. Setelah mencari ilmu yang fardu ain, tergerak pulang hatinya hendak bertaubat. Imbah bertaubat, ada pula halangan dan rintangan yang hendak berbarang lawan Allah yang ada aja. Jadi Imam Ghazali kada nyaman-nyaman nang hendak bujur lah. Bujur hendak berbarang lawan Allah kan. Ada rintangannya. Yang maulah kita dong ada tagawi lagi lawan ibadah kan. Misalnya kita ini berniat sudah malam Senin ini hendak tiap malam Senin ini hendak tulang tahun ke majelis ilmu misal. Ada juga rintangannya itu apakah aurat itu. Aurat inilah, aurat itulah. Kejadian inilah, kejadian itulah. Koler lah datang macam-macam. Kita hendak istiqomah beribadah kan. Ada aja nang maulah tujuan kita tuh kada tercapai karena ada jadi Imam Ghazali. Sesudah ia perhatikan, nyatalah bahwa yang merintangi dirinya dalam beribadah itu ada 4. Nah, ada 4 dari Imam Ghazali. Biasanya nang maulah kita tuh kada tagawi lagi ibadah bahari lagi bujangan cangkal mendatangi guru-guru di majelis ini tulak, majelis guru ini tulak, acara maulid di sini tulak, acara haul di sini tulak, lagi bujangan. Imbah babi ini anak kita kada lihat lagi di majelis tahlim tahu mencari duit. Nih ada 4 dari Imam Ghazali. Yang pertama kepentingan dunia. Iya tadi kebutuhan hidup kadang mengolah kita kada lagi bujangan cangkal menuntut ilmu. Imbah anak babi ini sibuk mencari dunia.
Pertama. Yang kedua, lingkungan atau kakawanan, atau di kitab lain disebutnya makhluk. Sama aja, lingkungan bisa kakawanan. Kita baik sudah, kakawanan macam-macam, bisa tempat pulang kita jadi macam. Asalnya rajin dan ke masjid, kekawanan pada dia ke masjidnya, tempat juga kita. Jadi jaga kekawanan. Nah, mulailah kita jagai, kita batasi kita pilah-pilah. Kayaknya dijelaskan dalam kapnya ini. Yang seterusnya, syaitan mulai menggoda kita. Dan nafsu kita. Ada 4: kepentingan dunia, lingkungan atau makhluk, syaitan dan nafsu. Ini nang menghalangi kita tuh. Jadi kadang ampih beribadah, kadang mau istiqomah, kadang mau rajin beribadah. 4 macam ini kita jelaskan Imam Ghazali ibadah kayak ini. Sudah di dalamnya rapi benar. Nah, Imam Ghazali luar biasa. Khawas itu mengurayakan kejadian yang Sidin jalani, perjalanan hati Sidin dari nol sampai menjadi wali Allah Ta'ala. Khawas Sidin muat di atas kertas. Kita baru merasakan tuh, merasakan gak sendiri, kita sendiri aja. Imam Ghazali kawan begitu nih, menuangkan ke atas kertas tuh kawan. Qutbul Ulum. Hujan kata ada pas angin. Mau tidak mau ia membutuhkan cara penolakan terhadap 4 rintangan ini dan menghajatkan tersingkirnya rintangan tersebut. Jika tidak, tentu tidak mudah baginya buat mendapatkan apa yang dikehendaki, yakni ibadah. Nah, karena dipadahi Imam Ghazali kayak apa caranya mengatasi 4 rintangan tadi itu, kayak apa jalannya, dipadahi Imam Ghazali gitu. Sobat kayaknya ngelawas lagi nih. Kayaknya insya Allah kita ulah 2 kali seminggu insya Allah supaya lakas habis. Ini banyak banget nih, amun sekali seminggu bisa 3 tahun. Kita ulah 2 kali seminggu. Nah, jadi cepat sedikit. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, jadi di sini menghadapi jalan yang sulit berupa rintangan-rintangan ibadah yang disebut aqabatul awaiq. Nah, ini rintangan yang ketiga. Setelah taubat, ada pulang yang harus kita lalui, yaitu melewati rintangan dunia, makhluk, syaitan dan nafsu. Ini harus kita lalui juga kainan dari Imam Ghazali. Kainan terangkan Imam Ghazali satu persatu secara mendetail. Sabar aja, sabar. Mudah-mudahan panjang umur, bujur-bujur disimak terus berlanjut supaya paham. Ini bahasa turun bahasa kadang bahasa langsung syaitan. Langsung nomor 3 apa teman-teman? Ulun sambil belajar juga, sambil mengajar. Ini ulun dipesani guru-guru ulun juga. Mengajar dengan niat sambil belajar. Jadi jangan merasa ikam hanya mengajar aja. Jangan merasa jadi guru. Hendaklah tetap merasa jadi murid. Hendaklah sambil belajar juga.
Nah, belum sempat minta izin lawan guru kubah. Nah, itu pesan sini, guru menawar martapura. Kayak itu juga rancang kalau dipadai guru-guru kita di Banjar, guru sekumpul, jangan merasa jadi guru, jadi murid aja kita ini kada pantas sebujurnya. Jadi muridnya kada pantas. Mbak seorang murid itu harus mengupati zahir dan batinnya perguruan. Itu dengar murid. Kita zahirnya jauh, batinnya limpuan, saking jauhnya nih lawan perguruan. Makanya ulun kedua nih menyambat guru ulun siapa, aduh jauh banget, jauh. Aku murid aduh ulun pasir gitu, jauh banget bagi kita, kada pantas. Jadi murid si itu kada pantas. Jadi murid dia kada pantas. Makanya jangan merasa jadi guru. Terus kayak apa? Hendaklah mengajar sambil belajar juga di situ. Gurunya siapa? Pengarang kitab yang kita baca. Dalam hal ini Imam Al-Ghazali, guru kita sebarataan. Itu adab seorang pengajar. Adapun adab seorang murid sudah disampaikan minggu semalam. Supaya menuntut ilmu itu berkah, ada juga adab. Di guru menjalankan adab, murid menjalankan adab, itu pasti. Jadi ilmu itu berkah. Ilmunya berkah itu sampai ke hati orang yang mendengarkan masuk dan inya kawa mengamalkan. Ingat dan berikit di hatinya kawa mengamalkan. Itu ilmu berkah. Barakat ilmunya. Untuk melewati 4 rintangan tersebut harus dengan 4 perkara pula. Membebaskan hati dari kepentingan dunia. Artinya mengurangi urusan dunia. Paling kada tetap dah itu aja, urusan dunia itu jangan ditambahi lagi. Ini nah ibaratnya gawian kita nih cukup aja tuh sudah. Gasan makan cukup, sekolah anak cukup, obat cukup, nukar baju cukup, nukar kendaraan cukup. Udah, jangan tapi berhemat lagi, menambahi usaha lagi, usaha sibuk lawan dunia aja kan. Siang malam siang mencari duit aja sampai mati. Kadang-kadang sampai mati. Awak keringat masih, maksudnya dosa banyak, ada sempat bertaubat, awak mencari duit. Maka orang lagi anom jadi mencari duit terus sampai ke Tuhan, kata awak lagi mati. Sampai Tuhan benar tadi 60, 70, 80 masih mencari duit. Padahal cukup aja sudah masih aja mencari. Udah katek tasbih aja lagi nah. Sudah 60, 70 berapa aja. Tiket dapat dah. Tinggal berangkatnya aja lagi ke akhirat. Banyaki pahalanya lagi sanggup. Banyaki bekal, apalagi dan mengumpulkan dunia. Ada orang lagi menikmati juga. Berhemat-hemat.
membebaskan hati dari kepentingan dunia, mengurangi urusan dunia, dari pengaruh lingkungan, memerangi syaitan, menggempur nafsu. Nah, itu caranya. Tapi kena dijelaskan pulang oleh Sidin kena. Di antara 4 macam ini, yang paling berat menghadapinya adalah nafsu, jari Imam Ghazali. Nah, jari Imam Ghazali itu paling berat menghadapi nafsu dia Sidin. Jangan tapi menantang-nantang lawan nafsu. Imam Ghazali aja menganggap musuh besar. Imam Ghazali aja itu menganggap musuh perebutan gelar. Bila kita menang lawan nafsu, dapat sabuk UFC. Makasep dengan oleh Vera. Islam makasep lawan siapa tuh? Oleh Vera. Orang tidak bisa lepas dari nafsu serta tidak dapat mengalahkan dan menggempurnya sampai tuntas seperti halnya menggempur syaitan. Syaitan ini kalau kita kalahkan dari Imam Ghazali, amun nafsu dasar kada kawan dikalahkan. Kada kawan dikalahkan. Karena nafsu merupakan tunggangan bagi manusia dan alat buat meraih kebahagiaan. Karena nafsu itu dasar ada di awak kita nih. Kalau syaitan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, malah jongnya ada lagi di awak kita. Amun nafsu dibacakan ayat kursi, dibacakan a'udzubillah, kan mau menjauhnya. Nah, tapi kita belajar Imam Ghazali caranya kayak apa? 4 Imam Ghazali ini kita tenang, kita insyaallah menghadapi seorangan kita terbantai nafsu. Hamba yang hendak beribadah isyabadahi sudahlah. Wallahu a'lam bishawab. Bersambung minggu depan. Minta ampun, minta redha, minta halal apabila ada salah-salah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka at-tauba wal maghfirah wat tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Azanul isya.